Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Oktarina, NIM 1920504013, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, di sini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Teori Big Bang dan Islam. Langsung saja, A. Alam semesta, Big Bang dan Islam. Alam semesta adalah panah. Pengertian alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang diungkapkan oleh manusia. Ada proses penciptaan dan dari ketidakadaan menjadi ada, sehingga menjadi hancur. B. Perciptaan alam semesta menurut teori Big Bang. Alam semesta telah diciptakan sekitar 15 miliar yang lalu. Tidak seorang pun tahu kenapa, mengapa, dan bagaimana teori ini terbentuk. Akan tetapi, dari beberapa penelitian yang memakan waktu yang lama, sehingga bermuncullah berbagai teori penciptaan alam semesta. Pada abad ke-19, banyak orang mempercayai teori alam semesta yang tetap, sehingga teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak memiliki permulaan. Dengan kata lain, alam semesta ini telah ada sejak dahulu kala dan tidak akan berubah. Teori ini muncul dari kalangan materialis yang tidak dipercaya tentang penciptaan. Kemudian pada abad ke-20 muncul satu teori baru tentang penciptaan alam semesta, yaitu teori Big Bang. C. Adapun penciptaan alam semesta menurut pandangan Islam. Dalam Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat dari surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka yang tiada beriman? Menurut ayat di atas, dikatakan bahwa langit dan bumi dahulunya merupakan suatu kesatuan yang padu. Baiklah, saya Oktavia Anggraini dengan NIM 1920504012 akan melanjutkan paparan materi yang sudah dijelaskan oleh saudari Rika Oktarina tadi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu D. Tujuan alam diciptakan. Alam diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan, akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Tujuan alam diciptakan juga bukan untuk disembah atau dimintai pertolongan, akan tetapi adalah untuk dikelola, dibudidayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Pada akhirnya, alam diciptakan hanya sebagai fasilitas semata-mata bagi manusia untuk mengenal dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Big Bang dalam Al-Quran. Big Bang adalah teori yang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan dahsyat sebuah benda yang bervolume nol dengan kerapatan tidak terhingga. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa proses penciptaan alam semesta memakan waktu selama 6 hari atau sitati ayam. 6 hari penciptaan alam semesta bukanlah waktu yang berlaku seperti di bumi, sebab pada saat itu belum ada bumi yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan kesepakatan bahwa waktu 1 hari sama dengan 24 jam. Oleh karena itu, 6 hari di sini maksudnya adalah 6 masa satu tahapan. Untuk menjelaskan 6 masa ini, surah An-Nazi'at ayat 27-33 dapat menjadi rujukan. Pada masa pertama, dapat dilihat dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 27 tentang penciptaan langit pertama kali. Pada masa pertama ini, alam semesta pertama kali dibentuk dari ledakan besar atau Big Bang. Ilmu pengetahuan telah menyatakan bahwa setiap benda yang bervolume pasti terpengaruh oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, sebelum benda yang bervolume nol itu ada, jelas sudah ada pencipta dari benda tersebut. Pada masa kedua ini, Quran surah An-Nazi'at ayat 28 menjelaskan tentang pengembangan dan penyempurnaan. Nah, sebagaimana firman-Nya yang menyatakan bahwa
meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang. Karena itu, galaksi-galaksi terlihat semakin menjauh. Hal ini berdasarkan penelitian Hubble, bahwa ia melihat cahaya-cahaya merah antar galaksi semakin menjauh. Ini menandakan bahwa jarak antara galaksi-galaksi tersebut semakin bertambah setiap saat. Lalu kata menyempurnakan menunjukkan bahwa alam ini tidak serta-merta terbentuk, melainkan dalam proses yang berlangsung. Selanjutnya pada masa ketiga, yaitu Quran Surah An-Nazi'at ayat 29 tentang pembentukan tata surya termasuk bumi. Pada masa ini, matahari sebagai sumber cahaya dan bumi dengan planet-planet lain diciptakan. Matahari sebagai pusat tata surya dan bumi yang berotasilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Selanjutnya pada masa keempat, yaitu Quran Surah An-Nazi'at ayat 30 tentang awal mula daratan bumi. Penghamparan yang dimaksudkan dalam ayat 30 Quran Surah An-Nazi'at ini adalah benua Pangea di permukaan bumi. Seluruh daratan masih menyatu tanpa dipotong oleh lautan. Nah, pada masa 3 dan masa 4 ini menjelaskan bahwa proses penciptaan bumi menghabiskan waktu dalam 2 masa, sebagaimana Quran Surah Fussilat ayat 9, yang mana artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Selanjutnya masa kelima, Quran Surah An-Nazi'at ayat 31, yaitu tentang pengiriman air ke bumi melalui komet. Nah, di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa awal bumi terbentuk belum terdapat air di dalamnya. Air diperkirakan berasal dari komet yang menumbuk bumi. Bukti bahwa air berasal dari komet adalah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut yang sama dengan rasio pada komet. Unsur hidrogen yang dibawa komet kemudian bereaksi dengan unsur-unsur di bumi dan membentuk uap air, dan uap air inilah kemudian turun sebagai hujan yang pertama. Selanjutnya itu masa yang keenam, yaitu tentang proses geologi serta lahirnya hewan dan manusia yang terdapat di dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 32 dan 33. Nah, gunung-gunung yang terbentuk dari interaksi antara lempeng ketika benua Pangea mulai terpecah. Kemudian, setelah gunung mulai terbentuk, terciptalah hewan dan akhirnya manusia. Nah, baiklah, selanjutnya F. Hubungan Al-Quran dan teori Big Bang. Pada tahun 1916, Albert Einstein merumuskan teori umum relativitas yang menunjukkan bahwa alam semesta harus baik. Konfirmasi teori tentang memperluas alam semesta akhirnya datang pada tahun 1929 di tangan astronom Amerika bernama Edwin Hubble. Penemuan Hubble dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar dalam sejarah astronomi. Pada tahun 1929, ia menerbitkan kecepatan waktu hubungan yang merupakan dasar dari kosmolog modern. Dengan Hawking Telescope, Hubble menemukan bahwa galaksi bergerak menjauhi kita. Namun, mengejutkan, sebelum teleskop ditemukan, Al-Quran telah lebih dulu membahasnya. Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Sebagaimana artinya, dan langit kami buat dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami adalah yang menjadi pengembangnya. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami berdua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.